Apakah ibu yang terinfeksi HIV pasti akan melahirkan bayi yang HIV positif juga? Tidak semua bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang positif akan langsung terinfeksi HIV juga. Ingat, HIV ini bukan keturunan, tetapi didapat atau diinfeksikan. Peluang seorang bayi untuk mendapatkan infeksi HIV dari ibu yang positif HIV diperoleh dari 3 kemungkinan, yaitu selama kehamilan, selama persalinan, dan selama menyusui. Selama 9 bulan kehamilan, peluangnya antara 5-10%, selama proses persalinan dengan peluang antara 10-20%, dan selama menyusui dengan peluang antara 10-15%. Jadi kalau dijumlahkan, total peluang seorang ibu yang positif HIV akan melahirkan bayi yang terinfeksi HIV maksimal hanya 45%. Ini dengan catatan, ibu tersebut tidak tahu statusnya dan atau tidak dilakukan intervensi apapun. Dengan intervensi yang tepat, peluang sebesar 45% tadi dapat diturunkan sampai dengan di bawah 1%. Lalu muncul pertanyaan ya, dengan apa diturunkannya? Yaitu dengan obat ARV, karena begitu seorang ibu hamil mengkonsumsi ARV, maka jumlah virus HIV dalam peredaran darah ibu bisa sampai undetectable atau tidak terdeteksi. Untuk itulah, perlunya kehamilan yang direncanakan bagi ibu yang terinfeksi HIV, ini untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Selain perlunya kehamilan yang direncanakan, setiap perempuan usia reproduksi yang hamil atau merencanakan untuk hamil perlu mengetahui status HIV-nya. Tujuannya sama, yaitu untuk merencanakan kehamilan dan dengan demikian bisa mengurangi resiko penularan HIV. Jadi, bagi Anda perempuan usia reproduksi, yuk ketahui status HIV dengan tes HIV. Dan bagi Anda ibu yang sedang hamil, kita tes HIV juga agar bisa direncanakan program penurunan resiko infeksi HIV dari ibu ke anak. Mengetahui status HIV ini penting, karena dengan mengetahui status HIV, Anda bisa mencegah penularan HIV. Sifilis adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual yang dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis bersifat kronis dan dapat diobati. Di Indonesia, kasus sifilis didominasi oleh penularan melalui hubungan seks beresiko, baik hubungan seks pada heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual. Penularan penyakit infeksi ini bisa terjadi pada individu dari berbagai kalangan sosial ekonomi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pencegahan dini adalah upaya yang utama. Sedangkan bagi yang sudah terinfeksi, upaya pengobatan atas kesadaran sendiri sangat penting untuk memutus rantai penularan serta menurunkan angka kesakitan dan pencegahan kecacatan atau kematian dini. Secara umum, sifilis dapat dibedakan menjadi 2 bentuk. Pertama adalah sifilis acquired, yaitu sifilis yang didapat atau ditularkan melalui hubungan seksual yang beresiko dan melalui produk darah yang tercemar bakteri Treponema pallidum. Yang kedua adalah sifilis kongenital, yaitu sifilis yang ditularkan pada masa kehamilan dari ibu hamil ke janin selama dalam kandungan. Perjalanan sifilis acquired atau sifilis yang didapat yang terjadi pada orang dewasa dikelompokkan menjadi 4 tahapan, yaitu stadium primer, sekunder, laten, dan tersier. Pada stadium primer biasanya ditandai dengan penampakan luka tunggal di daerah kontak yang disebut chancre. Berikutnya, stadium sekunder yang ditandai dengan adanya ruam kulit terutama pada kedua telapak tangan dan kaki, serta pembesaran pada kelenjar getah bening. Bila tanpa pengobatan, orang yang terinfeksi sifilis akan terus mengidap sifilis menuju stadium laten dan mungkin ke tahap tersier. Pada stadium laten, tidak dijumpai gejala apapun. Pada tahap tersier, sifilis mulai merusak organ bagian dalam, termasuk mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, persendian, dan susunan saraf pusat.
Selain pada orang dewasa, sifilis bisa terjadi pada anak atau bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita sifilis. Hal ini disebut sebagai sifilis kongenital. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita hamil untuk melakukan pemeriksaan sifilis. Resiko bayi tertular sifilis dapat berkurang secara signifikan bila ibu menerima pengobatan selama masa kehamilan. Perjalanan penyakit sifilis kongenital dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah stadium sifilis kongenital dini. Pada stadium ini, 70% kasus tidak menunjukkan gejala. Adapun gejala yang dapat ditemukan pada bayi usia di bawah 1 bulan adalah kelainan kulit berbentuk vesikel atau bula. Sedangkan pada bayi sampai di bawah 2 tahun, dapat ditemukan manifestasi klinis seperti infeksi fulminan, lesi mukokutaneous, osteokondritis, anemia, hepatosplenomegali, dan neurosifilis. Berikutnya adalah stadium sifilis kongenital lanjut yang terjadi pada bayi di atas 2 tahun. Pada stadium ini dapat terjadi manifestasi klinis seperti keratitis interstisial, limfadenopati, hepatosplenomegali, kerusakan tulang, anemia, gigi Hutchinson, dan neurosifilis. Pemeriksaan darah sifilis secara umum terdiri dari 2 jenis tes serologi. Pertama adalah tes non-treponema. Yang termasuk dalam kategori tes ini adalah RPR dan VDRL. Jenis tes yang kedua adalah tes spesifik treponema. Tes serologi ini dapat mendeteksi antibodi spesifik terhadap Treponema pallidum. Yang termasuk dalam kategori tes ini adalah tes TPHA dan TP Rapid. Kedua tes serologi tersebut dibutuhkan untuk diagnosis dan tata laksana pasien sifilis oleh petugas kesehatan. Hasil tes treponema reaktif memastikan bahwa pasien sedang atau pernah terinfeksi sifilis. Sedangkan hasil tes non-treponema menunjukkan aktivitas penyakit. Untuk ibu hamil, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan TP Rapid dahulu, yang apabila reaktif baru dilanjutkan ke RPR titer. Langkah-langkah melakukan kedua jenis tes ini adalah seperti yang digambarkan dalam video berikut. Pengambilan darah di vena, pemeriksaan RPR, pemeriksaan Treponema pallidum rapid, dan pemeriksaan RPR titer. Hasil pemeriksaan darah di laboratorium perlu diinterpretasikan untuk menentukan status sifilis. Jika tes RPR reaktif, maka perlu dikonfirmasi dengan TP Rapid. Jika tes konfirmasi reaktif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RPR kuantitatif untuk menentukan titer. Hal ini untuk mengetahui stadium penyakit dan penentuan tata laksana sifilis, serta untuk memantau pengobatan. Jika hasil tes konfirmasi non-reaktif, maka dianggap reaktif palsu dan tidak perlu diobati. Namun, pasien perlu dites ulang 1-3 bulan kemudian. Untuk ibu hamil, pemeriksaan awal dapat menggunakan TP Rapid, yang apabila hasilnya reaktif, maka ibu hamil perlu diobati sebagai sifilis laten dengan suntikan BP sebanyak 3 kali dengan interval 1 minggu. Jika hasil RPR reaktif dan TP Rapid reaktif dan pasien tidak ada riwayat pengobatan sifilis dalam 3 bulan terakhir, maka pasien perlu diberikan pengobatan sesuai stadium. Interpretasi titer RPR 1:2 atau 1:4 dapat diinterpretasikan dan diobati sebagai sifilis laten lanjut dengan 3 kali suntikan BP 2,4 juta IU interval tiap 1 minggu. Bila hasil titer lebih besar sama dengan 1:8, maka dapat diinterpretasikan sebagai sifilis dini dan pasien diobati 1 kali suntikan BP 2,4 juta IU. Dalam praktiknya, bila RPR titer tidak tersedia, sulit membedakan antara sifilis laten lanjut dan sifilis laten dini karena perbedaannya didasarkan lama infeksi. Oleh karena itu, hanya disebut sebagai sifilis laten.
Mari mengenal hepatitis B. Hepatitis B banyak diderita masyarakat di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyakit infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B dapat menjadi kronis dengan gejala yang berlangsung selama beberapa minggu, seperti warna kekuningan pada kulit dan putih mata, kelelahan, mual dan muntah, serta nyeri pada perut. Virus hepatitis B menular melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti dari ibu penderita hepatitis B kepada bayinya, berhubungan seksual dengan penderita hepatitis B tanpa pengaman, jarum suntik yang terinfeksi, melalui titik, tato, dan cukur dengan alat yang tidak steril, dan melalui transfusi darah di Indonesia yang dilakukan sebelum tahun 1992 atau dari sumber yang belum di-screening. Virus hepatitis B yang masuk ke dalam tubuh akan menempel pada sel hati, berkembang biak, dan dapat menyebabkan peradangan hati. Jika jumlah virus yang menempel pada sel hati masih sedikit, sel hati yang terinfeksi tidak akan terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, saat jumlah virus hepatitis B semakin banyak, sel yang terinfeksi akan terdeteksi dan akan diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Kemudian, virus hepatitis B dalam sel hati akan mati, tetapi sel hati akan ikut rusak dan tidak dapat kembali seperti semula, dan akan berkembang menjadi jaringan parut yang akan mengganggu fungsi hati. Bila jaringan parut semakin banyak, hati akan mengalami sirosis dan dapat berkembang menjadi kanker hati. Apabila sudah terdiagnosis hepatitis B, yang dapat kita lakukan adalah segera konsultasi dengan dokter dan lakukan terapi hepatitis B. Tujuan utama terapi hepatitis B kronik adalah meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadinya sirosis hati, kanker hati, dan kematian. Tujuan terapi yang ideal adalah munculnya kekebalan tubuh dan hilangnya HBsAg. Sementara, tujuan terapi yang memuaskan ialah munculnya kekebalan anti-HBeAg. Dan tujuan terapi yang dapat diterima adalah penekanan virus hepatitis B ditandai dengan HBV DNA turun atau hilang. Saat ini, pilihan pengobatan untuk hepatitis B kronik ada dua, yaitu terapi yang diminum atau terapi suntikan. Pada terapi yang diminum, virus hepatitis B dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, virus dapat hidup kembali jika terapi dihentikan. Pada terapi suntikan, terapi akan mengalahkan virus hepatitis B dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus, walaupun terapi sudah dihentikan. Pencegahan hepatitis B dapat dilakukan dengan vaksinasi. Vaksin hepatitis B mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Periksakan diri Anda jika Anda berisiko tinggi. Tidak melakukan hubungan seksual bila belum menikah, setia dengan pasangan yang sah dan tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan pengaman bila pasangan Anda terinfeksi hepatitis B, tidak menggunakan narkoba, serta lakukan pola hidup sehat untuk pencegahan hepatitis B seperti makan makanan bergizi seimbang, makanan bergizi dan minum air putih minimal 8 gelas sehari, tidak mengkonsumsi alkohol, olahraga teratur, dan stop merokok. Hati-hati dalam menggunakan obat dan suplemen alami. Saat ini pengobatan hepatitis B sudah dibiayai oleh JKN. Ayo segera konsultasikan dengan dokter apabila Anda beresiko. Untuk informasi lebih lanjut tentang hepatitis B, kunjungi www.lawanhepatitis.com.
Ayo lawan hepatitis B. Kenali, periksa, dan kalahkan.